ilaha illallah al-malikul haqqul Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula illa Ayahanda bunda ikhwatal iman, satu persatu jamaah Masjid Al-Hidayah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga jamaah Arafah, satu persatu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, alangkah indahnya subuh yang indah ini karena masih banyak malaikat yang hadir bersama kita dan mengaminkan seluruh doa-doa kita. Kita bacakan terus-menerus doa taubat Nabi Adam dan doa taubat Nabi Yunus. Mudah-mudahan insya Allah yang ada penyakit diangkat penyakitnya sebelum datang Idul Adha. Mudah-mudahan semua jamaah yang hadir bisa merayakan Idul Adha tahun ini bersama ayah ibunya, kakek neneknya, kakak adiknya, istri, suami, mertua, menantu, anak, cucu, keturunan kita. Dan kita doakan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin. Mudah-mudahan anak kita menjadi generasi Rabbani, generasi Qur'ani, generasi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Guru kita bersama tadi mengatakan, Ustaz Faisal mengatakan, dahsyatnya zaman sekarang hanya dengan doa mama ayah yang bisa membuat anak menjadi anak yang soleh dan soleh. Doakan anak-anak kita agar dicabut, diangkat seluruh kenikmatan-kenikmatan haram pada tubuh generasi kita, keturunan kita, sehingga Allah tancapkan kenikmatan yang halal-halal pada diri anak cucu kita, sehingga mereka selamat bahagia dunia akhirat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal amin ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana amin amin ya Allah amin ya Allah lanakunanna amin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh amin ya Allah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh amin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh astaghfirullahaladzim ya Allah astaghfirullahaladzim ya Allah astaghfirullahaladzim ya Rabbi astaghfirullahaladzim astaghfirullahaladzim
wafatkan semua kami husnul khatimah, wafatkan semua kami syahid ya Allah, wafatkan semua kami syahid ya Rahman. Berkahilah sisa umur kami, beri kepada kami kesempatan bertaubat sebelum ajal menyebutkan. Ampuni dosa kami, terimalah taubat kami ya Allah, terimalah taubat kami ya Rahman. Istiqomahkan kami di jalan-Mu ya Rahman. Berkahilah anak cucu kami, angkat penyakit kami ya Allah. Astaghfirullahaladzim ya Allah, astaghfirullahaladzim ya Rahman, astaghfirullahaladzim ya Rahim, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala sajidatul kiram, yang mulia para alim ulama, semua guru-guru kami yang di sini, para penasihat Arafah, alhamdulillah, Imam Cik Masjid Al-Hidayah Misra Agung, ini sahabat paman saya. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Ketua BKM yang luar biasa ya. Dan Pak Keci dan seluruh jamaah Arafah. Ini bukan jamaah Jul Arafah, tapi jamaah Arafah. Karena Arafah itu untuk semua golongan dan lapisan masyarakat. Kita bersatu bersama menuju surganya Allah sebelum kita meninggalkan dunia ini. Maka itu ayahanda bunda ikhwatal iman, ya, satu persatu jamaah Masjid Al-Hidayah dipanggil, begitu juga jamaah Arafah. Ahad yang lalu kecil Alta Zaini setelah sholat bersama kita di Masjid Baitur Rahim Olele, beliau minta pamit dan minta izin. Kata beliau, jadwal operasi saya sudah tiba. Jadwal operasi sudah tiba, berarti dokternya ada kesempatan mengoperasikan beliau. Nah, gitu. Datang. Nah, jadi meninggalnya beliau bukan gagal operasi. Wamakan nafsil antamuta illa biiznillah kitaban muajjalan. Tidaklah kalian mati kecuali dengan izin Allah. Izin Allah. Jadi kalau Allah belum mengizinkan, berarti kita belum wafat. Maka itu mari sama-sama kita kumpulkan amal ibadah sebelum kita meninggalkan dunia ini. Apalagi yang umurnya sudah 40, siap-siap. Karena umur 1, Ustadz Faizin ini 1 sampai 40 itu namanya buttons up. Buttons up, saat-saatnya kuat, viral. Saat-saatnya masih sehat. 40 ke atas, top down, top down. Sudah saat-saatnya perbanyak amal ibadah. Karena kita akan meninggalkan dunia ini untuk selama-lamanya. Dan insya Allah nanti malam kita diundang ke Masjid Lam Jabat, ya, memperingati 21 tahun tsunami. Ini ada guru kita, wakil ketua MPU Aceh ini, Profesor Muitawirin. Boleh nanti dicek ya. Yang sebenarnya tsunami terjadi sebelum Idul Adha. Menurut tahun Hijriah, ini yang benar. Perhatikan baik-baik, Pak dan Rindam. Tsunami terjadi sebelum Idul Adha. Jadi kita peringati juga sebelum Idul Adha. Nah, ini sudah 2 kali diperingati dan kita langsung diundang. Bersama kita doa sekali kenduri nanti malam. Kita sholat isya berjamaah di Masjid Lam Jabat bersama. Nah, mudah-mudahan insya Allah Allah ampuni, maafkan dosa-dosa kita. Ingat, yang membuat kita masuk ke dalam surganya Allah bukan amal ibadah kita, bukan sholat kita, bukan haji umroh kita, tapi yang membuat kita masuk dalam surganya Allah karena ridhonya Allah, karena kasih sayangnya, karena rahmatnya lah yang membuat kita masuk ke dalam surganya Allah. Ya, maka itu mari sama-sama
Kita terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita selamat bahagia dunia akhirat. Terima kasih banyak kepada para TNI ya, dari Reda, dari Rindang, kemudian Kepala Dinas Syariat Islam hadir bersama para dai, para pejabat-pejabat ya dari semua bank hadir alhamdulillah, dari pengusaha, pedagang semua hadir bersama bersatu bersama jamaah Arafah karena tujuan kita adalah surganya Allah. Mari sama-sama kita mendengarkan tausiah dari guru kita bersama. Alhamdulillah beliau adalah Wakil Ketua MPU Aceh yang selalu menasihati saya. Mudah-mudahan kita selamat bahagia dunia akhirat. Insya Allah Ahad depan kita akan mengunjungi Masjid Al-Faizin. Ini sudah setahun lebih karena setiap masjid itu paling kurang setahun lah ya, paling bisa kita hadir. Karena banyak undangan-undangan. Faizin itu di simpang lampu penurut lampu merah. Di simpang lampu merah. Al-Faizin. Mari kita bersama bersatu. Insya Allah di akhir hayat kita ini mudah-mudahan kita meninggal syahid. Meninggal dalam keadaan beriman. Meninggal dalam keadaan baik. Mari sama-sama kita mendengarkan tausiah. Insya Allah Jumat berkah ya. Nah, Jumat berkah ini ada abu kita ya, Abu Lawung Jumat berkah di Masjid Long Raya. Mari kita mendengarkan tausiah dari guru kita bersama Profesor Dr. Muhibbut Tabri MAG. Kepada guru kita bersama kita persilakan dengan segala hormat. Duduk saya. Duduk ya. Hari ini dua kali kritik. Betul. Oh, betul. Ya, nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail man kana yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harsihi wa man kana yuridu harsad dunya man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu bil akhirati min nasib. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ba'du. Baik, wabadu al-muhtaramun al-kiram dalam kita sekalian dan sangat-sangat kami hormati Bapak Imam Syekh Masjid Hidayah. Ini ada Bu Idris ya, ada Pak Faisal ya. Jadi saya lihat beliau kesentaan juga saya. Kenapa harus berkumpul para dai-dai kondang di semua. Dan Ustaz Kandi, mana Ustaz Kandi? Ya. Biar para tokoh, para dusun, para suci Masjid Hidayah ini dan seluruh tokoh yang ada di kampung yang sangat memuliakan ini, wabil khusus di jamaah Arafah di bawah riayati Ustaz Jul Arafah, di bawah bimbingan beliau. Meskipun dulu beliau murid saya, sekarang harus berguru ke beliau. Dan mohon maaf Mas Dedi, kita sedang betul-betul menikmati
berzikir kepada Allah. Karena ini tidak nahar, kita memulai mengawali hari-hari kita dengan berzikir betapa tersentuh hati kita. Kalau tadi malam waja'alna al-laila libasa, kita jadikan malam itu dalam rangka kita istirahat libasa, karena kita berselimut. Tapi waja'alna an-nahara ma'asya, kami jadikan nahar itu siang ma'asya untuk penghidupan dan kehidupan kita. Bayangkan kali-kali maka Sayyidina Ali, kalau kamu berada pada waktu pagi, kata beliau, pada datang tadiri al-masa, jangan kamu tunggu sampai sore. Saya kata kamu berada di sore, pada datang tadiri al-masa, jangan sampai kamu tunggu sampai. Kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh yang dirahmati Allah. Para tokoh tadi ada gadis dan Islam, ada para tokoh semua yang semua maaf kita menyebutkan lebih indah kalau kita sebut jamaah subuh Masjid Hidayah. Ternyata indahnya seperti dikatakan oleh Ustaz Jod tadi, berjamaah tidak hanya sebagai sebuah yang berkah keberkahan, dan ini merujuk pada data perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, alaikum bil jamaah, dan hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, alaikum bil jamaah, hendaklah kamu pegang pada jamaah kalau kamu ingin selamat dunia wal akhirah. Wa iyyakum al-furqah, hati-hati waspadailah perpisahan, perceraian. Jadi ternyata di dunia ini menjadi yang disorong, diarahkan kita jamaah. Maka membangun jamaah, kalau dalam teori Ibnu Khaldun itu orang sosiolog yang sosiolog muslim mengatakan bahwa semangat jamaah kebersamaan itu melahirkan peradaban yang sangat mulia. Jadi Arafah dalam membangun peradaban tidak hanya ada hati besar, dan lebih sudah lapor 14 bahkan dunia nasional dan internasional. Saya ketemu dengan Ustaz Jul di Medan. Saya katakan bahwa saya sebagai jemaah, mohon antum undang saya. Dan ketika beliau undang saya, waktu itu saya harus balik ke Amerika, masih ada. Jadi ini berkah dan suatu keniscayaan jemaah. Dan apa yang kita banggakan dari semua jemaah itu, hilanglah sifat-sifat baik, hilanglah sifat-sifat kehewanan, kebinataan yang sangat mungkin masuk dalam diri kita. Dan salah satu yang senantiasa baginda Rasulullah mengisyaratkan, maka yaumi memerintahkan kita adalah sombong, sifat sombong hilang. Tak ada sifat sombong lagi pada jamaah ini. Kenapa? Karena ketika Ustaz Zulkifli zikir, maka seluruh perilaku setan exit keluar dari prinsip atau sifat-sifat baik. Kenapa? Apa yang harus kita sombongkan? Kesombongan itu memang ada pada setiap diri, tidak hanya seorang yang mungkin lebih diberi kekuatan dalam maliahnya, hartanya. Tapi orang alim juga sombong. Pelajarian profesor sombong, madikum himna sombong. Kadang-kadang na'udzubillah istighfar pada Allah. Ini dan itu diwariskan oleh siapa? Oleh syaitan ketika Allah Usjud li Adam, Allah perintah agar sujud pada Adam.
Tapi sujud pada Adam bukan sujud untuk persembahan, tapi sujud di ta'zim, sujud karena ingin memuliakan kehendak Allah, bukan Adamnya. Ta'zim itu ta'ziman li amrillah, karena sujud menta'zimkan, memuliakan perintah Allah. Jadi bukan sujud seperti itu, sujud di hadapan pada saat sholat. Aba wastakbara. Dan iblis itu, setan itu dan wastakbara, menyombongkan. Nah sekarang kesombongan itu ada di mana-mana, apalagi pada dunia yang serba di atas langit sekarang, serba medsos, semua pada flexing, menampakkan perhiasan, sombong. Jadi ini yang perlu kita dipisahkan dalam konteks bahwa maka salah satu yang tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ibadah itu harus didasari pada mukhlisina lahu, ikhlas, betul-betul ya. Saya datang karena lillahi ta'ala, saya berbuat karena lillahi ta'ala, saya datang pada Arafah juga karena lillahi ta'ala, memperbaiki kehidupan saya yang selama 40 tahun atau 50 tahun saya mungkin merangkap ke dalam hal-hal yang kelintahan. Perbaiki. Jadi ini hal-hal yang diwariskan oleh syaitan. Kalau kita lihat tauladan para Rasulullah yang diutus, para Anbiya, Nabi Daud, beliau memiliki dahsyat kekuasaan yang sangat besar, dan sampai beliau memerintah 100 tahun. Diperkirakan 30 tahun pada saat beliau itu, maka 50 tahun beliau memerintah. Karena betul jabatan yang paling besar di Indonesia, presiden, wakil presiden, sampai gubernur, sampai wali kota, sampai bupati, sampai kepala dinas atau apapun namanya. Maka kita lihat, kita menuju pada Kaisar Persia. Seorang Kaisar Persia, dia berpuasa sangat lama, dia pakai cincin. Kalau kita hanya giok seperti ini, saya murah-murah, dia betek semua. Tapi pada satu waktu dia merenung, untuk apa saya pakai cincin yang begitu mahal-mahal, cincin emas, cincin yang terbuat dari zamrud. Dia berpikir, pada satu saat saya akan mengakhiri semua apa yang saya megah-megahkan ini. Maka muncullah teori beliau, dawamul hal minal muhal. Dawamul hal minal muhal. Tetapnya pada suatu posisi minal muhal, sesuatu yang tidak mungkin, mustahil. Makanya kekuasaan tidak perlu kita lakukan. Itu kekuasaan harus menjadi wasilah, instrumen kita bagaimana kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini konsep dawamul hal minal muhal. Jadi pada seorang kaisar Persia yang dia berkuasa di atas tahta di sana. Jadi Nabi Daud lama berkuasa ini tahta kekuasaan oleh Allah. Tapi beliau tawadhu, rendah hati. Nabi Sulaiman diberikan kekayaan yang luar yang besar, tahta, tapi tetap rendah hati, tawadhu. Nabi Musa sangat pintar, cerdas. Kalau saya betul profesor di kampus, tapi di luar kampus harus tentu ada ustaz saya mengenal beliau dan ustaz Ilham. Jadi tidak ada yang kita banggakan dari kebesaran. Maka ketika Nabi Musa diberi kebesaran, beliau datang kepada rakyatnya, pada jamaahnya. Ini bukan kalau kita kan sekarang kalau pejabat datang, orang-orang besar datang, orang pemimpin datang, berdiri, lalu kita hadir di sana itu. Belum, jangan kata duduk, tetap duduk. Maka Musa yang menyalahi dan masalah seluruh jamaah. Bayangkan ketua dan uswatun hasanah yang dibangun oleh
Nabi kita yang terakhir, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita. Tapi bilang beliau adalah sosok Nabi Rasul yang sangat-sangat taat. Ketaatan beliau tidak ada bandingannya. Sosok yang sangat suci sampai dijuluki maksud, kehendak dari sisi dosa dan kesalahan maksud. Tapi beliau mengajarkan kita tetap rendah, rendah hati. Bahkan aku beristighfar pada Allah, inilah astagfirullah kulla yaumin. Sesungguhnya aku mengajarkan padamu bahwa aku beristighfar pada Allah kulla yaum, tiap hari itu mi'ata marrah, 500 kali yang daripada ini. Terus terkaitan dan astagfirullah. Jadi 100 kali istighfar. Maka bayangkan kalau kita diberi waktu hari ini sama kita 24 jam. 24 jam itu berapa? Kalau kita menitkan 1440 menit. Betul tak ini ya? Jadi 24 jam 1440 menit. Kalau kita rincikan lagi pada detik mungkin 86.400 detik. 86.400 detik. Coba kita camkan berapa detik untuk pola pikir kita, perasaan kita, hati kita menuju ke akhirat. Pasti jawabannya kita lebih banyak ke duniawian. Pasti itu. Maka kita mengeluh pulang rumah, ada beras, berisi. Dalam kondisi paceklik, kita dalam kondisi rezan. Dalam ayat disebutkan itu sa'atul usrah, fi sa'atil usrah. Ketika perang Tabuk dulu, itu sa'atil usrah, paceklik, sulit sekali. Cuaca sangat ekstrim semuanya. Tapi pada saat perang Tabuk itu Rasulullah dengan semangat jamaahnya mengajak perang untuk menghancurkan kekuasaan Romawi yang sangat besar itu sampai pada pasukannya sampai 30.000 lebih dalam sirah Nabawiyah disebutkan. Itu saat al-usrah, saat yang sangat sulit. Nah, tapi kalkulasi 86.400 detik berapa ke akhirat? Berapa dengan tidak perlu orang lain, kita saja. Kalau gitu maka ya Allah, aku berdosa pada Engkau, aku ingkar pada Engkau. Maka Rabbana zalamna anfusana, kami yang zalim pada diri kita. Itu sebenarnya ayat dan jadi doa kita diajarkan oleh satu dari Rabbana zalamna anfusana. Itu doa saja. Wa illam taghfir lana, jika Engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, dan tidak Engkau tidak kasih sayang pada kami, dan aku minal khasirin, atau dari Allah. Semoga menjadi orang yang sangat rugi. Doa. Dan doa itu doa yang sangat tinggi nilai balagahnya. Sama misalnya kalau kita bilang Rabbana atina, ya Allah berikan pada kami. Jadi perintah hamba kepada yang di atas namanya lid doa. Tapi perintah dari yang petunjuk dari yang di atas merupakan petunjuk. Kalau beda nanti jangan kita bahwa ini kok Arabnya atina, berikan kami. Kok perintah pada Allah? Maka Allah boleh berperintah. Maknanya lid doa, untuk doa keselamatan. Muslimin dan muslimat jamaah semua yang dirahmati Allah. Kembali kepada Asyura ayat 20. Maka yuridu harsan akhirah nazid lahu fi harsi. Barang siapa yang menginginkan harsan itu adalah bajakan tanaman akhirat, nazid lahu, kami tambah di dalam tanamannya. Jadi jamaah kita ketika ini adalah harsan akhirah dari Allah, nazid lahu fiha, kami tambah. Maka kalau dalam hadis baginda Rasul,
maka dunia hamma. Dan siapa yang dunianya menjadi cita-citanya, menjadi tujuannya, maka Allah itu akan memporak-porandakan seluruh kegiatan-kegiatannya. Dan Allah hanya memberikan rezeki sedikit saja. Tapi wa man kana niyatuhu akhiratan. Kalau siapa yang niatnya ke akhiratan, maka Allah tambah-tambahkan dan Allah tulis nanti di Lauhul Mahfuz sebagai ahli jannah. Amin. Ya Allah. Jadi hasil akhirah ini adalah keuntungan-keuntungan yang memang ada tidak bersih. Tapi ketika Ustaz ini mahasiswa saya bertanya, Ustaz, ini kan nanti, kan pas sekarang? Iya, saya katakan. Memang kalian nggak suka pada yang non tunai, saya katakan. Ada yang non tunai, ada yang tunai. Kalau kita minum ini tunai. Tapi yang non tunai nanti fil akhirah. Sekarang dalam kata finansial keuangan Indonesia sudah ada prinsip-prinsip non tunai yang dibangun dalam katakanlah pengelolaan keuangan kita non tunai, nggak suka semuanya. Jadi kalau kami Ustaz Faizal ini misalnya nanti ada khatib di Masjid Raya, nanti harus kita kasih nomor rekening Ustaz, nanti non tunai sekarang non tunai. Tapi kalau saya diarahkan seperti ini, saya nanti biarlah diarahkan. Itu non tunai, nggak suka anak-anak kita bukan non tunai ternyata. Kenapa? Karena memang mereka suka non tunai. Maka ketika misalnya kita katakan bahwa sekarang itu ada game online yang paling sering atau judi online apapun namanya, itu sebenarnya lebih ke tunai. Karena non tunai maka mereka nggak suka. Maka inilah yang dibangun. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Yang pertama adalah yang kita bangun adalah bagaimana kita beriman kepada yang gaib. Yang gaib itu yang tidak bisa kita jangkau dengan akal perbuatan kita, tidak bisa kita observasi dengan mata kepala kita. Baik. Kalau Allah lahirkan, maka itu bukan namanya alamul ghaib. Misalnya kalau Allah lahirkan surga sekarang, kamu lihatlah ke sana, jauh datang itu sebagai bentuk pilot project, kamu lihat bukan namanya yang baik. Sengaja limpahkan karena kenapa? Rahmat Allah itu 100%, yaitu rahmat. Tapi wa anzala ala abdin wahidah, 1%. Berarti yang Allah saving dari kita untuk kita itu 99%. Tapi 1% itu mulai dari makhluk al-jin wal in wal bahaim wal hawa. 1% itu dinikmati oleh jin. Ada makhluk jin, ada makhluk manusia kita, ada makhluk binatang, ada makhluk hewan. Jadi kalau begitu, kalau kita bagikan 1% itu maka 0,25. Kita 0, tapi begitu kencangnya ilmu pengetahuannya kita lihat sekarang hampir menyesal. Punya kita adalah dengan dunia-dunia yang internetan semuanya itu hanya 0,25. Kenapa? Kita kasih sayang seperti ini katakan Rasulullah wahidah. Yang 1% dari rahmat itu kita bagi lagi 0,5. Kasih sayang, keindahan itu semuanya adalah 0,5. Itu kita bayangkan 99% nanti. Dan kita bayangkan kenapa? Karena Allah rahasiakan. Kenapa Allah rahasiakan? Karena supaya manusia tidak mencari yang tunai, tapi lebih menekankan diri pada pencarian pada hal-hal yang non. Jadi kalau itu non tunai itu lebih mudah. Wa man kana yuridu harsad dunia, itu yang tunai. Kalau orang yang ingin ya keuntungan dunia, ingin. Kami berikan sedikit secuil saya sedikit. Wa malahu fil akhirah min nasibnya tidak di sana enggak ada. Maka kalau kita lihat kalau kaum muslimin musliman yang dirahmati Allah, para sahabat, para tabi'in, para ini, kalau ada sedikit kesalahan dosa, mereka lebih banyak, lebih ingin menebus di dunia daripada nanti dahsyatnya di akhirat. Kalau kita lihat misalnya Ka'ab bin Malik bisa diakses di Google. Ada Ka'ab bin Malik itu dalam sebuah cerita pada perang Tabuk karena dia sangat taat. Muncullah ia tadi sombong tadi. Aku akan ikut Rasulullah. Pokoknya beberapa hari lagi tenang saja. Dikatakan pada Muhammad. Pas berangkat Rasulullah perang Tabuk, maka
tertinggal, 3 orang termasuk Ka'ab bin Malik tertinggal karena dia merasa dia sombong bahwa tenang saja, tidak perlu persiapan matang-matang, semuanya bisa dengan iPhone, bisa dengan handphone. Terus sekarang kan bisa sekarang. Kita kan belanja sekarang kalau ke Medan atau kemana-mana nggak usah lagi bawa uang kan, hanya bawa cukup dengan handphone saya sudah selesai semuanya. Itulah terbesit dalam Ka'ab bin Malik bahwa saya tenang saja, tidak perlu persiapan yang kuat. Tertinggal dari jamaah. Ketika tertinggal jamaah tadi malam berangkat jamaah Rasul untuk berperang menghancurkan kekaisaran Umayyah. Maka tertinggallah 3 orang mati yang dia bersama-sama berdosa, ya Allah kenapa aku tertinggal. Itu sedikit pun tadabbur nggak boleh. Dan saya terbayang di tanah haram. Ketika para dulu kita mengatakan tanah haram, nak di tanah haram, nak kau di mana pun, kamu jangan terlalu sombong dia. Tidak. Di tanah haram itu ibu sekalian atau yang sudah berhaji, dia sudah melihat yang belum nantinya, tolong jangan sedikit pun rasa ria. Dan itu tidak saya katakan pada orang lain. Saya pernah waktu tahun 2017 saya datang dan harus melalui tanah Sisyah jauh hampir 5 kilo, 4,5 kilo lah, datang ke dengan haram, maka harus naik bus yang nomornya 8. Karena saya merasa bahasa Arab bisa, saya merasa sudah berapa kali saya berhaji, ada sedikit sombong saya. Oh gitu, bukan sombongnya banyak tidak, kan nanti bisa pulang. Dan hati saya, tapi yang tersisa apa yang terbesit waktu saya naik bukan bus yang nomor 8 tapi nomor 16. Nama saya saja 8. Akhirnya saya pulang sampai ke sana turunkan di depan ini. Ya saya nomor orang sudah di bawah saya, muter-muter ke sana akhirnya irja'ni ilal haram, saya katakan bawa saya. Dan itu terjadi setelah saya astagfirullah, ya Allah aku sedikit sombong, maafkan. Dan Allah mengabaikan segala istighfar itu, maka saya bisa melihat lagi nomor 8. Mohon maaf ini lagi dikatakan sebenarnya, tapi tidak apa. Sebuah pengakuan terhadap kelemahan, tidak sesuai kesombongan dan bisa terpisah. Maka Ka'ab bin Malik ini tertinggal. Lalu Rasulullah setelah usai perang dan perang Tabuk itu perang yang terakhir yang diikuti oleh baginda Rasulullah sebelum beliau wafat. Ada lagi perang selanjutnya. Nah setelah itu beliau pulang duduk seperti ini di Masjid Nabawi, salat asar bersama, maka beliau cek semua pasukan. Dan stadion ini siapa yang datang? Semua datang, siapa? Mana Ka'ab? Datanglah satu-satu. Datang 2 orang. Dua orang itu dia berbohong. Rasul saya muncul, tidak bisa. Rasul tahu itu. Maka orang yang diberi karamah dia cek, hanya tak boleh tahu orang itu. Ya, tidak boleh. Itu satu karamah nanti. Jangan bohong sama lain. Kenapa? Karena ada ilham Allah yang langsung kepada orang yang sakit. Ini harus datang. Maka Rasul datanglah. Giliran Ka'ab bin Malik, ya Rasul, aku tidak berbohong pada engkau yang sama aku seperti sombong pada engkau ya Rasulullah, pada Allah, pada engkau ya. Tapi aku sehat-sehat, tapi aku merasakan wajah pun akhirnya aku tinggal dari jamaah itu berperang ya Rasulullah. Maka Rasulullah tidak bisa menjawab apa-apa. Tunggu keputusan Allah. Turunlah ayat yang menyatakan yang tentang Allah itu, Tawattamallahu 'alan nabi wa 'alal muhajirin wal ansar. Allah sudah menerima taubat. Maka setelah itu Rasulullah baru datang memeluk Ka'ab bin Malik, engkau telah dimaafkan, diberi kemaafan dan ampuni oleh Allah. Padahal hanya sedikit berselisih, tidak ikut perang bersama jamaah Rasulullah Sallallahu. Bayangkan kalau saya tadi. Inilah kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah. Kami ini sudah lama saya sampaikan tausiah, tapi yang ingin kita jangan sampai kita lost identity. Jangan sampai lost identity itu hilangnya marwah, hilangnya identitas kita. Masuk alaikum bil jamaah, masuk ke jamaah, wa iyyakum al furqah. Jaga jangan terpecah.
Maka jamaah ini adalah jamaah yang membawa peradaban. Semoga jamaah Arafah selalu dalam keberkahan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma ja'alna jam'ana jam'ana wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al min ba'dihi syaqiyyan wa la mahruma. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Terima kasih banyak kepada guru kita bersama pesan beliau, alaikum bil jamaah. Wajib atas kalian untuk berjamaah, bersatu bersama. Jadilah teman-teman yang mengajak ke surga. Jadilah bergaulah dengan orang-orang bertakwa, beriman. Insya Allah di akhirat kita bersama orang-orang beriman bertakwa masuk surga rombongan. Dan jangan sendiri-sendiri. Fa inna dzibhu ya'kulu min ghanam farid. Sesungguhnya serigala hanya memakan domba-domba yang keluar dari jamaah. Coba lihat di film. Ya, kalau sudah dombanya keluar dari jamaah itu diserang sama serigala atau harimau. Yang keluar dari jamaah dimakan oleh setan. Hati-hati. Ya, insya Allah Ahad depan kita akan menuju Masjid Al-Faizin, simpang lampu merah, lampu penurut. Terima kasih banyak kepada Ketua BKN, luar biasa sambutannya. Mudah-mudahan semua kita selamat bahagia dunia akhirat. Mudah-mudahan semua kita sukses dan semua kita insya Allah bisa berkurban tahun ini. Amin. Mari sama-sama kita saling memaafkan di antara kita. Bapak Teddy, ayo para dan Ridam, para sama-sama kita bersalaman dan bersalawat.
صلى